Hasan Basri rahimahullah pernah lewat di rumah seorang wanita. Wanita ini Bapak Ibu sekalian lagi marah sama anaknya. Ibu ini lagi marah sama anaknya. Tidak tahu anaknya buat apa, pokoknya marah besar. Anaknya sampai nangis, didorong keluar dari pintu, ditutup pintunya sama ibu itu. Anak itu merengek nangis, ibu maafin saya ibu gini. Hasan Basri penasaran, berdiri depan pintu, berdiri di seberang jalan, lihat anak itu tuh. Anak itu sambil nangis ngerengek sama ibunya sampai dia ketiduran. Anak itu kena lamanya nangis, ibu tolong, tidur. Ibunya dengar nggak ada suara lagi, dibuka pintu, ibunya sambil nangis lihat anaknya digendong, anaknya dibawa masuk. Hasan Basri sampai nangis melihat kejadian tersebut. Orang-orang di sekitarnya, murid-muridnya heran, imam, ada apa anda nangis? Apa masalahnya? Anak itu biasa dipukul ibunya, disuruh keluar, sekarang dia sudah tidur, ibunya gendong. Kata Hasan Basri, lihat kalau orang beriman sudah dekat dengan Allah lain, dia bisa memandang sesuatu dari sisi yang lain. Dia mengatakan, demi Allah wahai murid-muridku, kalau seandainya seseorang di antara kita seperti anak itu kepada Allah, ya seperti anak itu kepada ibunya, kepada Tuhannya Allah, maka Allah akan memberikan apapun yang dia mau. Belum dikasih makin merengek, belum dikasih makin merengek, makin muhasabah, maka pasti Allah akan memberikannya sebagaimana ibu itu mengasihani anaknya. Karena kata Nabi SAW, Tuhan kalian Allah lebih sayang kepada kalian daripada ibu kepada anaknya. Jaminan. Gitu kan? Ini jelas. Berapa banyak ibu yang mendoakan anaknya buruk karena sudah jengkel, mungkin sudah 2 tahun, 3 tahun tidak berbakti. Bukankah banyak orang yang durhaka 70 tahun dengan Allah masih dimaafkan? Tidak bisa ketemu antara seorang ibu yang menyayangi kita dengan Allah Azza wa Jalla yang sangat luar biasa maha pemurahnya. 70 tahun berzina, 70 tahun dusta, 70 tahun tidak sholat. Hari pertama tahun 71 taubat nasuha diterima, dimaafin sama Allah. Yang penting mau baik dan Allah tidak lihat masa lalunya. Ada seorang wanita pernah berbicara dengan syekh di Saudi, dia mengatakan, syekh, saya ini pezina dari negara luar, bukan di Saudi, saya pezina. Saya ini pezina, taubat sekarang syekh. Apa masih layak saya nikah sama laki-laki soleh? Kata syekhnya, sangat layak. Karena Allah sudah menjadikan taubat itu sebagai pembersih atas dosa yang lama. Bukan cuma sekedar bersih hukumanmu lepas hari kiamat. Kamu dibersucikan oleh Allah secara fisik pun. Allah sucikan tuh. Buktinya orang kalau buat dosa, Allah berikan pembersihan dosanya. Bersih tuh, dibersihkan. Dan kalau kau nikah dengan orang yang mengenal Tuhannya, orang saleh, dia tidak akan pernah melihat masa lalumu. Bagi dia sekarang ke depan. Dan memang begitu orang Allah yang dekat dengan Allah. Kalau kita mau mengenang masa lalu orang, teman-teman sekalian, Umar bin Khattab tidak akan pernah bisa menjadi sahabat yang dijamin masuk surga karena dulu pemabuk keras, suka menyiksa kaum muslimin. Setengah umurnya dipakai dalam kufur, setengah umurnya dalam Islam. Tapi apa yang terjadi? Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Umar, sampai kata Nabi SAW tentang fadilah beliau, kalau setiap umat-umat sebelum kalian punya mulhimin, ada orang yang kalau ngomong jadi ilham, yang dia ngomong langsung Allah turunkan hukum karena itu. Dan kalau itu ada pada umatku, dia adalah Umar bin Khattab. Ada sampai 13 kejadian di zaman Nabi SAW turun ayat gara-gara Umar bin Khattab. Luar biasa. Kalau mau dikenang masa lalunya orang nggak akan lihat. Orang Umar tiap hari dulu mabuk, dia bilang saya jadikan minuman khamr itu seperti minuman air putih, kebutuhan sehari-hari. Sampai waktu Abu Jahal dan teman-temannya tokoh-tokoh Mekah menyiksa kaum muslimin, Umar bin Khattab keluar partisipasi untuk mukul orang, untuk nyiksa saja. Tapi begitu hidayah datang, Allah melihat sekarang ke depan, bukan yang lalu. Selesai. Sampai konsep hidup kita sangat jelas. Masa lalumu, taubat kalau salah, bersyukur kalau benar. Hari ini milikmu, besok kamu cuma bisa memprogramkannya. Maksimalkan hari ini. Islam jelas, orang beriman baginya tatanan hidupnya jelas. Jadi ini niatnya luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala menghubungkan antara niat yang sekarang, yang lalu kita tinggal taubat, Allah terima taubat. Yang sekarang kita mau niat yang terbaik, Allah kasih. Kedepannya kita programkan, belum dilakukan sudah dikasih pahalanya. Harusnya kita paham bagaimana Islam dan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan semua itu buat kita.